Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Adi Pangarso, NIM 19326006, Prodi Manajemen Informatika, D3 semester 4, Universitas Pancasila Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi saya untuk tugas UTS Cloud Computing dari dosen Rizky Zakaria. Dan tugas kali ini membuat video orisinil sesuai dengan materi yang diajarkan dari awal sampai pertengahan semester. Di sini saya akan mengenalkan kepada kalian mengenal cloud computing. Cloud computing itu sendiri adalah metode penyampaian sebagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti server, penyimpanan data jaringan, maupun perangkat lunak. Daripada kalau kita kalau kita bayangin ya, kalau misalkan kita menyimpan di suatu hardware itu kan penyimpanan di suatu handphone akan memakan tempat. Jadi lebih akuratnya, lebih efisiennya kita menyimpan di suatu cloud computing, baik itu melalui email Google Drive, itu bisa juga. Cloud computing itu sendiri opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan. Keuntungannya ya ini tadi, irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, keamanan. Memahami lebih jauh tentang cloud computing. Cloud computing bisa diakses secara remote maupun ruangan virtual. Mengakses asalkan ada sambungan internet. Cloud computing ya bisa diakses karena sambungan internet dan tidak perlu berada di tempat tertentu. Jadi bisa di tempat mana aja, di komputer siapa aja, itu bisa diakses filenya. Itu manfaatnya, manfaat memahami tentang computing. Sementara itu cloud computing itu bersifat publik ya, atau private. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet, jadi bisa di aplikasi. Nah, ini contoh manfaatnya ini. Terlepas dari berbagai macam layanan, cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi seperti yang pertama email, contohnya layanan Zimbra Mail. Itu termasuk manfaatnya. Terus penyimpanan, backup, pengambilan data, membuat dan mengetes aplikasi, menganalisis data, streaming atau video. Dan ini gambaran tentang cloud computing. Dari device bisa disimpan ke internet, jaringan, konten-konten, data, internet, cloud maupun program itu bisa disimpan di ini ya, cloud computing. Cloud computing juga merupakan layanan yang relatif baru, tapi dia sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil maupun besar, bahkan pemerintahan itu juga pakai. Tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Yang pertama, cloud computing sebagai software as a service, yakni melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Jadi melibatkan perangkat lunak
Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode Pay as you go atau on demand. Tipe ini ditemukan oleh Microsoft Office 365 oleh orang-orang Microsoft ya. Yang kedua, infrastruktur as a service atau LAS melibatkan metode yang mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP. Sebagai bagian dari layanan on demand, klien jika tidak membeli perangkat lunak atau server, contoh populer ya, dengan tipe ini adalah public cloud dari Indonesian Cloud dan Microsoft Azure dan sebagainya. Yang ketiga, platform as service atau PaaS disebut sebagai yang paling kompleks ya. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online. Kalau SaaS itu nggak online, kalau ini bisa online. Ini juga platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirim melalui internet. Contoh dari PaaS seperti Salesforce.com dan Heroku. Cara kerja cloud computing itu sendiri memiliki dua faktor secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya itu sendiri, data centernya itu dikumpulkan membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber dayanya itu dikumpulkan dan bisa diatur agar bisa fleksibel ya, sehingga penggunanya bisa mengakses lebih banyak penyimpanan. Demikian juga sumber yang tidak digunakan, ini akan lepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan on demand ini menawarkan stabilitas dan fleksibilitas yang hampir terbatas. Kebutuhan Anda cloud computing senantiasa berubah dan dinamis. Yang selanjutnya, keuntungan menggunakan cloud computing. Cloud computing bukan sekedar mengakses file secara remote, penggunanya juga bisa mengecek email ya, yang tadi saya jelaskan, bisa mengecek suatu file di manapun, perangkat manapun, bahkan menyimpan secara besar ya, mengakses filenya seperti di Google Drive itu sendiri. Keuntungannya juga mengirit biaya. Biasanya kalau dulu kita memakai hard disk ya, atau sama flash disk atau memori, itu di cloud computing kita bisa mengirit biaya untuk penyimpanan. Untuk kerugiannya kerugiannya itu untuk permasalahannya itu di internet. Kalau misalkan dia lemot itu ya kurang support, karena cloud computing ya menyimpan suatu file atau sesuatu yang bisa memakai perangkat lunak itu ya harus internetnya harus kuat. Cloud computing yang terakhir dari sisi bisnis. Hal pertama yang dilakukan adalah segera menghitung nilai infrastruktur IT yang misal saya punya, untuk biaya memelihara data center, biaya sewa, hardware, ya, software, CPU, RAM, dan lainnya. Yang dipikirkan juga membangun ulang untuk cloud. Setiap posisi memiliki ongkosnya masing-masing. Menggunakan cloud juga harus menghitung biaya karyawan tambahan, misalnya tuh. Bisnis menggunakan cloud computing dengan cara berbeda. Beberapa penggunaan membiarkan seluruh aplikasi atau datanya di cloud. Sementara ada juga menggunakan model hybrid ya, yang berarti hanya
beberapa aplikasi atau data di private server, sementara sisanya di public cloud. Itu ya, sekian dari saya, mungkin pengenalan sedikit tentang cloud computing. Itu saja. Paling ada pertanyaan nanti bisa di lain waktu kita bahas lagi tentang cloud computing lebih jauh lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.